Gitu aja gue mah. Enggak, bukan. Ini bukan apa namanya juga orang atau interview, bukan. Jadi gue baru mengumumkan per tanggal 1 September. Besok ini, ya berarti ya? Iya, kalau misalnya dihitung dari syuting kita sekarang berarti besok. Tapi ini tayangnya mungkin besok sih. Iya, enggak maksudnya per tanggal 1 September 2023 hari Jumat gue akan menjual video penampilan gue di Stana Fest 2023 kemarin. Setuju. Ayo. Kalau kamu jual, aku akan beli. Okay. Karena aku nggak nonton kemarin. Oh, enggak, kalau ya, ntar deh. Gue jualnya tuh harganya 200.000 dengan durasi video 14 menit. Alasan jual 200. Nah, itu dia. Nah, mungkin ini juga yang banyak ditanyakan sama negara-negara tetangga kali ya tentang nasib bangsa kita. Jadi, kenapa ya? Ini gue pengen bikin eksklusif aja sih. Jadi kayak kenapa gue jual 200? Karena memang kan perjuangan orang buat nonton Stana Fest kemarin, ya kan? Ya, tahu sendiri, nge-war tiket, terus harganya juga cukup mahal. Dan memang ini cuma buat kita aja gitulah. Benar. Kasarnya yang terjadi di situ ya udah terjadi di situ aja. Makanya gue jual harga 200.000 karena salah satu alasannya karena ini gue kayak ngasih nih gitu dah gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Sebenarnya nggak terjawab jadi bang. Nggak terjawab ya? Nah nih. Mungkin bisa aja nyaring penonton yang tolol juga kan dengan harga enggak. gitu. Oh, enggak. Ya itu mungkin variabel lain. Ya. Nyaring penonton. Tinggal nyari. Oh, enggak. Nyaring. Ya itu variabel lain, tapi salah satu alasannya kenapa harga 200. jualnya 200 karena memang itu event Stand Up Fest kemarin kan kita aja eventnya sebenarnya ya kan. Iya, benar. Event kita aja, penonton aja yang datang di hari itu yang tahu, dan gua kayak ya walaupun lu nggak datang, oke deh gua kasih nih. Ya. Gitu. Makanya harganya 200.000 gitu. Kenapa mungkin kamu ngerasa menurutmu ini cukup mahal untuk durasi 14 menit, 200.000? Beberapa orang, maksudnya teman-teman kita ya, teman-teman kita itu bilang katanya apa? Udah rambut. Romantis banget sih bang. Kan emang janggut rambut bang. Ya ada panjang gitu kayak rambut siapa. Rambut copot gitu ya. Teman-teman gue bilang untuk harga kemarin kan gue sempat mau jual harga 50 kan. Ya. Terus 50 berubah 100.000. Terus sekarang udah fix 200.000 karena 50.000 itu kemurahan. Oke. Kata teman-teman yang lain ya. Ada teman-teman yang lain terlalu murah, dan kata followers gue juga terlalu murah gitu. Followersmu udah bilang begitu? Iya. Valid berarti? Iya, followers gue udah bilang itu terlalu murah. Karena kan yang bakal beli mereka juga kan? Betul. Terus gue naikin 100.000. Di angka 100.000 itu cukup abu-abu sih. Dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak. Iya, dibilang murah juga enggak. Tapi ini masih bisa di-reach sama orang-orang yang mungkin yang tadi lu bilang itu nggak bertanggung jawab atau segala macam. Tapi emang kalau misalnya orang-orang nggak bertanggung jawab kayak gitu tuh pasti kan selalu ada sih. Selalu ada, berapapun mungkin harganya. Berapapun harganya. Tapi seenggaknya kenapa gue naikin 200.000 karena gue sharing ke teman-teman juga berapa nih gitu. Kayak lu semalam kan bilang gue tanya 200.000 gitu. Terus yang lain mungkin lebih mahal. Si Pak Ajis aja bilang 250 jual gitu. Kata Bang Ajis. Lebih dari itu lagi ya. Betul, karena dia juga nge-value setiap komik yang tampil kan pasti gitu. Betul. Karena mungkin yang baru inisiatif buat ngejual kan gua doang nih. Iya kan? Tapi Ali udah duluan. Iya, waktu itu dia nanya gua, "Bang, jual berapa, Bang?" Karena gua kepikiran 50.000, terus Ali udah jual gitu segala macam. Karena mungkin setelah gue ini akan ada lagi komik yang mungkin akan ngejual kayak gitu. Jadi kayak ini gue coba deh matok harga 200.000. Coba gue jual 50.000. Berapa komik-komik yang mau menjual videonya gitu videonya lagi gitu. Karena di Bang Indra aja udah 50.000. Dengan bukan ya sombong lah ya, dengan testimoni yang kayak gimana atau segala macam. Setuju sih gua. Nggak, ini terlepas dari lo ngomong lo sombong atau enggak.
gua yang menyaksikan langsung di situ itu sangat valid sih. Valid ya? Iya, omongan-omongan yang keluar dari Pade Indro, Panji, dan teman-teman yang lain lah. Iya, Kalau lo ada mungkin pada saat di stand up fest di hari ketiga itu memang segitu besar animonya dan pujiannya sebesar itu buat kamu Mas Indra. Ya, karena mikirin kalau misalnya Bang Indra punya pemikiran kayak gitu, berarti mikirin komik-komik yang walaupun terdengarnya level ya. Betul. Level tuh selalu ada, mau di dunia manapun selalu ada. Jadi kalau misalnya Bang Indra nggak mikirin yang di bawah-bawahnya, kasihan juga. Betul. Gimana kalau misalnya ada komik-komik kayak misalnya siapa yang tampil dalam tapi misalnya Andis gitu, mau jual. Gitu, misalnya mau jual. Bang Indra aja udah 50. Nah, Andis mau jual, masa harganya 50 juga? Pasti orang mikir Bang Indra aja 50, masa kamu 50 gitu. Iya. Pasti betul, ada. Pasti ada. Karena mau di bagaimanapun level itu di setiap sisi pasti ada. Betul. Walaupun kita nggak ngasih jarak ya. Nggak ngasih jarak. Betul. Karena dimanapun pasti ada itu. Makanya dengan Bang Indra pemikiran kayak gitu sih untuk komik-komik yang di bawahnya ya bersyukur. Iya, betul. Bersyukur. Betul. Makanya gue matok harga segitu. Tapi kenapa gue jual harga segitu juga? Ini sebenarnya cukup personal sih. Karena penampilan gue kemarin tuh yang jadi headliner, maksudnya di stand up fest pertama terus dipercaya jadi headliner. Langsung jadi headliner itu kayaknya emang perjalanan karir gue selama 11 tahun disadur di situ. Dikumpulin ininya ya. Iya, betul. Jadi emang ini cukup emosional karena waktu awal gue gabung komunitas, terus gue jadi volunteer buat di Stand Up Fest, gue emang memimpikan panggung ini dan baru kejadian 2000? Iya, 2023. Berarti sekitar 9-10 tahun yang lalu gitu. Jadi kayaknya ada nilai personal buat gue sendiri gitu. Tapi secara jujur itu emang best moment sih. Best moment ya? Best moment banget. Sangat-sangat best moment. Maksud gue, ya Allah, gimana ya? Ini jujur gue aja nangis kan, meluk lu keluar, nangis, Rigen nangis. Itu tuh kalau ada videonya lucu banget memang. Betul, haru banget, haru. Karena memang mengharukan itu perjalanan kita bareng-bareng gitu. Betul. Kayaknya kemarin tuh banyak komik-komik yang nangis juga deh. Setelah turun pasti banyak yang nangis. Banyak kan? Di hari terakhir tuh gue ngeliat, ya kan kita ngeliat di belakang tuh banyak yang nangis karena memang seemosional itu dan sepersonal itu. Jadi kenapa alasan gue jual harga segitu karena memang ini sangat personal buat gue gitu. Iya. Mungkin 2 alasan itu aja sih. Ini gue cuma ngasih tahu alasannya aja ya. Alasan kenapa gue jual segitu. Masalah kalian mau beli atau enggak, gue sih nggak masalah gitu. Karena gue juga masih bisa nyari duit di hal yang lain gitulah ya. Masih bisa bekerja. Jadi bukan itu tujuan utamanya. Gue cuma pengen apa yang gue lakukan kemarin di Stand Up Fest ini bisa di reach, maksudnya bisa dinikmatin sama penikmat yang lain tanpa mereka ngerasa ntar ada di re-upload nih, ada apa nih segala macam. Jadi emang ini eksklusif buat kalian yang emang jadi penikmat gua pribadi gitu. Ya berbagi kebahagiaan dengan orang yang tepat, ya kurang lebih kayak gitu ya. Ya betul. Nah kalau aku misalnya nih beda nih kasusnya, kalau misalnya aku beli sesuatu ya, aku suka banget dan aku punya uangnya. Betul. Aku akan berusaha beli yang asli. Betul. Karena aku suka. Kalau aku ada uangnya ya. Betul. Karena ada uangnya nih, kayak posisi sekarang aku punya uang. Aku kalau beli kaset atau beli apa tuh beli yang asli karena bagiku untuk aku dan orang yang ku suka itu ada ikatan emosional lewat karyanya. Gitu. Beda halnya kalau misalnya orang yang aku nggak punya duit terus pengen nonton Indra gitu atau pengen nonton Slang atau apa, ku cariin cara lain, beda halnya. Tapi untuk orang yang punya duit, kayaknya akan membeli aslinya. Betul. Kayak misalnya dia nonton di TikTok biasa gitu. Biasa. Tapi kalau aku beli nih ada sesuatu yang yang kuusahakan untuk menghargai karya orang yang kuidolakan gitu. Betul. Kemarin kan ada ketika gua ngubah dari 50 100 terus akhirnya fix ke 200 itu kan banyak DM masuk yang kayaknya mereka bilang, "Ya, Bang, kenapa harganya dimahalin segala macam." Kantong mahasiswa nih, ini banyak fans lu yang pengen nonton. Iya, pengen nonton tapi dalam tanda kutip perekonomiannya nggak stabil gitu. Mungkin yang bisa gue bilang adalah penuhi dulu kebutuhan primer kalian gitu. Karena hal-hal kayak gini nih kebutuhan yang tersier lah ya, sekunder tersier lah ya, kebutuhan kedua. Jadi emang nggak usah terlalu dipaksakan karena nanti ada saatnya kok, nggak apa-apa. Kayak misalnya gue dulu suka banget sama
Muse gitu loh, atau lu suka banget sama Slank, terus Slank ada konser di mana nih, ya lu pengen banget datang tapi lu nggak punya duit, ya udah tahan, iya kan, betul, tahan dan segala macam sampai akhirnya lu punya duit. Karena kalau misalnya aku maksa nggak punya duit datang ke konser Slank dengan merusak atau menjebol tiketnya apa segala macam itu kan, itu akan melukai hati si Slangnya. Betul. Makanya aku nggak mau. Betul. Mending nanti kalau aku punya uang dan dia wawancara lagi, aku pasti akan datang. Betul. Daripada aku ngelihat tapi melukai orang yang kuidolakan, ngapain gitu? Dengan ngejebol atau apa, atau mungkin dia dapetin duitnya dengan cara yang salah gitu, misalnya. Dengan misalnya nyolong duit orang tua. sampai jual sesuatu untuk membeli ini, pasti akan menyakiti hati Slangnya gitu. Harapan si pengkarya adalah ya udah kamu kerja keras aja, punya value, kamu punya uang, ayo bareng kesini gitu. Harapan pengkarya tuh pasti itu gitu. Betul. Nggak pengen juga kita sebagai seniman terus pengen punya orang punya fans yang miskin-miskin gitu kan. Kita jualan tiket susah, apa susah. Kita sih pengennya orang yang nikmatin karya kita juga sukses juga gitu. Betul. Up bareng-bareng gitu lah. Up bareng-bareng. Nah, itu dia. Mungkin itu alasan kenapa gue jual harganya di angka 200.000. Iya. Terserah kalian mau beli atau enggak, tapi mungkin itu yang bisa gue kasih. Tapi penasaran aku pas kamu kan dulu pasti nggak bisa nonton Muse dong? Nggak bisa dong. Terus akhirnya kemarin ke Malaysia lagi. Malaysia, betul. Untuk nonton Muse. Sendiri itu gimana lagi. perasaannya? Sendiri lagi ya. Itu nggak kegambar sih. Wah, kacau sih. Iya bener nggak kegambar sih. Gue ada di momen beberapa kali menitikan air mata sih. Jadi itu kan pahlawan gue dari kecil ya, maksudnya gue ngelihat Muse dari gue SD gitu. Terus sekarang gue ngeliat di depan mata kayak si vokalisnya ini, si Matt Bellamy ini, jarak gue sama dia tuh kayak cuma 2 meter gitu. Karena kan ada di runway-nya gitu kan, gue di pinggir runway-nya gitu. Jadi itu perasaan yang nggak tergambar sih. Maksudnya dari situ tuh aku mikirnya yang ku omongin tadi bang, yang dulu kita nggak bisa, terus kita sekarang bisa, kita menghargai dia dengan kita jauh-jauh ke Malaysia gitu. Untuk kitanya juga itu bahagia banget. Pasti. Iya kan? Benar. Begitupun dengan penonton stand up ini, maksudku. Harus kita edukasi. Ya kita juga nggak pengen sih penonton kita miskin-miskin kan. Tapi dengan kerja keras, misal suatu saat nih kalian hari ini mahasiswa nggak bisa, kalian lulus terus kerja di tempat yang bagus, uang gede, gajinya gede gitu. Indra bikin show datang, itu pasti rasanya juga beda gitu. Dan gue bukan nggak menghargai yang nggak beli, itu cuplikan 2 menit stand up gue udah gue upload juga kan di Reels gitu. Menikmati aja gitu. Jadi kayak ya udah nih untuk yang lu nggak usah ngeluarin duit, gue kasih teasernya gitu 2 menit penampilan gue itu. Jadi bukan berarti gue nggak merhatiin mereka gitu. Iya. Kan kalau secara orang ngefans aja, kalau dia belum mampu dengan nonton cuplikan itu kayaknya rasa bahagianya juga dapet kan. Minimal walaupun di angka yang cuma 2 menit gitu, kayaknya harusnya happy juga. Iya. Betul. Setuju. Dah, mungkin itu aja alasan kenapa gua jual harga 200.000. Ini mau dilanjut tentang stand up fest karena kita kan belum bahas itu di YouTube kan. Iya. Mungkin pertanyaannya langsung strike ke siapa performer favorit lu? 3 orang. 3 orang ya? 3 orang ya. Tapi lu hari ketiga nggak tampil, nggak lihat ya. Jadi terbatas di 1, 2 doang ya. 1 dan 2 doang. Nggak apa-apa juga sih. Kayak kalau hari ketiga nggak ada, tapi kan ada yang membekas juga kan. Ada pasti. Makanya dari yang nonton hari 3 harinya. 3 hari. Iya. Lu dulu deh. Gua kan hari pertama nggak nonton panggung dalam terus terang karena malamnya ada kerjaan. Oh iya. Tapi best moment gua di panggung luar itu jujur gua Rin Hermana itu aduh gimana ya gitu. Hari itu tuh panggung luar gua ngerasa getarannya kenceng tuh ya waktu Rin Hermana gitu. Betul. Dan sampai kita yang komik aja happy gitu sampai selompat itu gitu maksudnya. Itu hari pertama ya untuk panggung luar gitu. Gue sih nggak nonton Rin ya, cuma waktu dia open mic di markas gue ngelihat dan emang kayaknya nih funky nih materinya gitu. Iya. Rin Hermana. Kalau hari kedua enggak, maksudnya kedua gitu. Itu komik kan komik kedua tiga. Gue nonton di panggung dalam nih. Kalau komik pertama di panggung luar 3 orang. Enggak maksud gue komik selama 3 hari ini komik yang menurut lu favorit 3 komik siapa?
Hari kedua itu bukan masalah hari kedua atau hari ketiganya. Dari semua rangkaian acara 3 komik favorit lu. Anjing lu. Sabar, terlalu banyak di kepala gua. Iya, Tapi kalau yang personal deh, yang personal. Yang personal banget Diki Divi personal, Erwin personal. Itu karena gua nemuin opening beat yang sangar di Erwin, terus Diki Divi kayak comeback Diki Divi kayak anjir gua ya, ini LKS gitu ya. Diki yang pernah gua tonton gitu. Terus kalau yang keinget banget tuh jujur ya gua Musdalifah Basri. Brengsek Musdalifah Basri. Anjir karena gua terlibat di nulis materinya sama Ate. Dan gua nggak kebayang materinya ledakannya segede itu. Musdalifah Basri dengan maksud yang anjing ini aduh lucunya udah nggak ketulungan deh. Ekot kena, apa kena, punchline malu kena, terus ditutup sama Epic yang dia tutup pakai cadar. Itu best moment lah. Terus ya kalau bisa gue bilang ya Regen sama lu itu ya penutup yang bikin gue terharu ya. Haru sama Nope sih gue nangis si anjing lah itu tuh. Kalau itu personal banget, sangat personal. Ya itu yang personal banget ya. Gua kenapa gua meluk lo nangis dengan alasan banyak alasannya kita gua tahu nulisnya bareng lo, open mic-nya kita bareng. Betul. Terus ternyata set lo gua nggak tahu berubah yang kayak gua bilang sama lo Indra, kayaknya lo ngikat dulu deh di depan, ngikat jokes baru abis gitu lo jelasin lo siapa dengan materi yang kayak gimana. Betul. Dan itu ternyata terjadi di atas panggung itu, makanya gua keluar ngejar lo dan meluk lo nangis. Itu sih menurut gua best moment. Keren. Iya, itu. Kalau lu Yan, ini karena hari ketiga lu nggak nonton, mungkin ada bukan perasaan sih, kayak anjing gua nggak ngeliat komik ini lagi nih, gitu. Iya. Siapa? Ya kamu. Gue. Iya. Kamu, Ardit sama Musdalifah. Itu yang ku sesalkan gitu. Tapi karena kita kan di kos bareng. Betul. Jadi kayak ada selentingan apa? Penasaran. Materi gue lu udah tahu juga kan? Kan ya nih buat informasi nih, Indra Frimawan untuk Sana Fest yang pertama kali dia temukan adalah materi closingnya. Iya betul. Materi closingnya. Benar. Iya, nah. Yang lama kita pertama kali materi closing. Iya, yang bikin kita penasaran adalah gimana ngebungkusnya nih? Bagaimana jadinya nih? Ini barang mentah-mentah. Kita tahu mentahnya apa. Cuman kan nggak tahu kita masaknya gimana. Habis itu disajiinnya gimana. Nah pas pas masaknya kita lagi di open mic ya. Tapi kan itu masih gimana gitu. Nah disajiinnya pas itunya tuh yang bikin penasaran. Betul. Iya, sebagai catatan, betul. Gua nemuin itunya dulu, closingnya dulu. Iya. Gua nemuin closingnya dulu. Closing beat itu lo temuin dan lo ceritain ke kita dan kita excited gitu. Anjing seru nih kalau jadi satu rangkaian materinya kayak gimana dan seru banget nih. Betul. Karena itu memorable beat. Kan walaupun ada juga di postingan gua lah, orang tahu closingnya, tapi di luar itu tuh ngebungkusnya gimana. Ya makanya lo harus beli yang 200.000 itu kalau penasaran gitu. Betul sekali. Iya. Karena kalau gue boleh jelasin sedikit tentang materi gue itu memang kayak gitu. Jadi saduran selama 10 tahun lah. Gue bisa bilang itu materi gue itu saduran selama 10 tahun. 10 tahun. Dijalanin jadinya 12 menit itu. Jadinya ya 14 menit. Ya 13 lah, 13 menit lah. Jadinya 13 menit ini karena ada berbagai macam nonton aja deh. Maksudnya hal-hal remeh, ada hal-hal yang biasa, sampai akhirnya hal-hal yang mind blowing sebelum closingannya itu, ya kan? Jadi emang awal materi gue kan ketika gue perkenalan dan segala macem, mari kita mulai stand up-nya itu kan materi remeh itu awal. Iya. Ya kan? Itu awal materi remeh kan? Sangat remeh. Tapi baru itu loh Bang, kamu mengakui kalau itu materi remeh. Karena memang secara penulisan itu sangat sederhana, Yon. Oke. Sangat sederhana, maksudnya lu bisa ngelihat materi ini di orang lain. Iya. Gitu. Iya. Rio bawain materi itu bisa, lu bawain materi itu bisa. Iya. Tapi gue yang gak nyangka di materi awal itu ada ekot besar. Kan jarang banget lu ekot betul. besar. Iya. Ada ekot, ya betul. Ada ekot besar. Sampai akhirnya perjalanan menit demi menit materi itu akhirnya ya udah kayak perjalanan karir gue dari awal gue materi remeh segala macam sampai akhirnya ada materi mind blowing dan akhirnya gue tutup dengan menulis sejarah gitu. Itu yang saduran selama gue 10 tahun ada di stand up
Indonesia gitu. Komplit itu secara penampilan. Iya, secara penampilan komplit banget. Menurut gue ya apa ya? Yang gue nonton gitu gue sampai pegangan tangan sama istri gue nih apa nih? Ini kayak komplit banget secara set gitu, maksud gue komplit nih. Lu yang aneh ada, lu yang bikin bingung ada, yang tolol ada, gitu. Ya kan Komplit. Kayak whole package tau gak sih? Iya, kurang lebih kayak gitu deh. Betul. Iya. Nah, yang lu tonton selama 2 hari, yang memorable siapa? 3 ya? Boleh 3. Boleh juga. Boleh 2. Sih harusnya memorable. Nah, jadi kuralat jawabanku tadi setelah aku mikir, ternyata di hari ketiga itu siapa yang pengen banget ku tonton, ternyata semuanya. Karena setiap aku lagi nge-recall lagi nih, waktu itu story banyak gitu. Betul. Terus ada munculin, ya Jun ini gimana ya? Ini gimana? Kiki kok bisa begitu ya? Terus The Founders, apa yang dilakukan The Founders gitu. Jadi sebagai komik sangat menyesal tidak hadir di hari ketiga. Betul. Karena ya teman-teman juga tahu cerita aku bagaimana aku nangis di luar karena aku tinggal dari Stand Up Fest karena ada kerjaan. Karena memang Stand Up Fest tuh segitunya bagi magical itu ya. Magical itu gitu. Tapi yang bikin aku terkesima nomor 1 adalah Pras Teguh. Karena mungkin cocok sama selera aku gitu. Betul. Yang suka teriak-teriak, gerakan besar gitu. Itu anjing ini bagus banget nih gitu. G Pamungkas iya, cuman dalam hatiku aku kayaknya nggak bisa begitu dah gitu. Oh, lu kalau ngeliat Pras tuh gue pengen kayak dia nih. Iya. Oh begitu caranya. Coba nanti aku cobain lah gitu. Kalau gitu udah kayak cuman G yang bisa begitu. Iya, setuju. Sama ada sebagian materi G yang aku udah tahu. Oke. Jadi nggak surprise kalau Pras Teguh sama sekali aku nggak tahu proses kreatifnya gimana. Iya. Terus disajiin dengan cara begitu kayak anjing gitu. Kalau G Pamungkas kami pernah kombut gitu. Jadi aku udah tahu nih. Gitu. Elemen surprise-nya nggak terlalu nampol. Iya, betul. Si Pras yang gede banget. Erwin juga bangsat Erwin. Nope, sahabat lu? Wah, itu sampai dia meluk juga. Gua ketemu di belakang backstage dia lagi meluk Nope, nangis-nangisan berdua anjir. Iya, itu yang nggak masuk akal tuh. Momen haru banget. Karena ya itu dalam hatiku tuh anjing stand up kok bisa begini ya gitu. Iya, bisa bikin nangis gitu. Aneh banget. Jadi semuanya tuh kemarin tuh kalau misalnya kalian tahu ya, karena mungkin nggak semua yang tahu. Maksudnya kita doang yang tahu sih, komik-komik lah ya kemarin itu. Kita ketawa ada, bahagia ada, haru ada, tangis ada, kecewa ada. Semuanya. Setiap komik yang turun dari panggung akan dipeluk sama komika lainnya. Wah, momen pelukan itu indah banget. Siapapun orangnya, kamu akrab, nggak akrab, turun, itu pasti dipeluk gitu. Ini mau levelnya, mau senior, mau udah berapa tahun, mau anak baru. Itu yang aduh anjing. Jadi memang mungkin karena gue jualan kali ya, jadi yang kalian beli itu experience-nya juga. Ya, bener. Itu yang dijual juga experience-nya juga. Karena hal kayak gini gue nggak yakin ya. Nanti Jambore atau Stand Up Fest tahun 2025 perasaannya akan kayak kemarin, sebesar yang kemarin atau enggak? Ini jahatnya nih. Apa? Special showmu sama Stand Up Fest ini kayaknya rasanya emosional lebih gede di Stand Up Fest. Lebih gede di Stand Up Fest. Kalau gue juga lebih gede di Stand Up Fest. Lebih gede di Stand Up Fest. Kayak nggak tahu kenapa dah, nggak tau kenapa itu juga masih misteri kenapa ya Stand Up Fest ini kenapa gitu. Mungkin karena panggung Stand Up Fest itu sesakral itu, sesakral itu. Jadi kita udah kayak kita ngedenger mitos tentang suatu tempat yang cuma didengar doang nih. Orang-orang cerita tentang tempat ini sebegitu mewahnya atau segala macem, sebegitu nyamannya, indahnya segala macam. Dan akhirnya kita ada di tempat itu kan, oh gue pengen kesini nih, gue pengen kesini sampai akhirnya kita ada di sana. Dan ya itu perasaannya luar biasa. Mungkin kalau bikin special show ya itu cuma ego kita sama diri kita sendiri doang kan. Setuju. Ego kita sama diri sendiri doang. Tapi kalau Stand Up Fest gini, dan lo kalau yang hadir di situ ngelihat panggung, ngelihat performance-nya apa segala macem, lighting gitu. Terus kalau pas komik pecah lagi ngebahas komik siapa, tiba-tiba videonya langsung ada di dia gitu. Wah, komplit banget. Nambah daya punchline jadi makin gede. Betul. Gitu. Gua
anjing gua angkat topi banget buat orang-orang yang terlibat dalam stand up fest ya. Ajis 2000, Erwin dan semua Rijal, krunya itu gua hormat banget. Pelayanan ke kitanya sebagai talent, dikasih LO dari mulai yang di WhatsAppin bang gini itu respect setinggi-tingginya sih gue. Respect setinggi-tingginya untuk secara susunan acara gitu. Si orang yang ngelola acara tuh sangat respect kita. Parkiran, ya aduh itu. Pokoknya semua elemennya tuh pas semua gitu, elemennya, semua elemennya pas gitu. Entertainnya pas dan gue nggak tahu ya, kayaknya minim ini deh apa? Minim kritikan, kritikan dari penonton yang datang gitu, ya kan? Minim. Bahkan kayaknya dari ekspresi penonton ya, mereka ngerasa di atas ekspektasinya mereka. Setuju gua. Setuju. Ada beberapa temanku yang juga kayak gitu. Dia misalnya nonton Stand Up Fest nih. Oke, dia tahu ini akan bagus. Cuman misalnya nilainya 8 gitu. Ternyata tuh bisa 20. Yang terjadi selama 3 hari itu gitu. Betul. Bang Radit baru ini Stand Up Fest 3 hari berturut-turut nonton. Dulunya Bang Radit cuma datang perform gitu. Iya. Kayak cuma datang menunaikan tugas gitu ya. Dan yang anjing yang lucunya di hari terakhir Stand Up Fest yang kita semua naik ke panggung, Radit di depan betah banget kayak gitu. Iya. Jarang banget momen itu nggak pernah kelihatan momen itu. Momen ngeliat Radit happy itu sampai dia di depan panggung, di depan sendiri loh. Di depan panggung dan masih say hello ke penonton itu edan ini edan banget nih acara. Jadi mungkin buat kalian yang nggak nonton Stand Up Fest kemarin, ya silakan dibayangkan saja keseruannya kayak gimana, karena banyak YouTube atau teman-teman yang lain juga yang juga ngebahas tentang Stand Up Fest dan banyak juga yang penasaran. Aduh, sayang banget nih nggak nonton Stand Up Fest. Itulah kenapa kalian harus nonton di next event. Iya, next event. Nah, kalau lo yang personal siapa tuh penampilannya kan? Lo nih. Oh, kalau gua itu gua udah ngomong di Twitter sih, Erwin, Ope sama G Pamungkas gitu. Karena kalau gua sih kalau nonton stand up lucu tuh kita udah sering banget kan. Tapi untuk nonton orang stand up dengan personal dan sentilan yang nyentuh ke hati kita tuh. Kalau Erwin ya karena teman kita kan. Nope karena nyokapnya segala macam. Kalau G itu ya wah gitu. Enggak, gua ngeliat G itu personal karena balik tadi kayak ngomongin dikit tadi kayak kita nonton G di saat yang kita pernah lihat G seperti itu, apa sih? Iya. Suci 2 kan dia tuh. Abis itu gue pertama kali nampil di panggung gede itu satu panggung sama G kan. Di Sunjakbar yang pertama. Iya benar. Gestarnya G. Iya. Dan gue tahu reputasi dia selama Suci dan gue tahu reputasi dia selama ini gitu ya. Maksudnya pas sebelum gue ketemu dia satu panggung sama dia, gue tahu reputasinya dia kayak gimana, semonster apa dia. Tapi nih maaf nih G, tapi mungkin dia juga sadar akan hal itu. Dia itu nggak sepecah itu. Jadi gue ngerasa mana G yang selama ini gue denger nih gitu. Waktu di Sun itu. Sun Jakbar ya. Di beberapa kesempatan gue nonton G, ya udah mana nih segala macam. Jadi di dalam hati gue tuh dulu masih nyari mana nih G yang Suci 2 nih gitu, yang semonster itu, dan kemarin dijawab tuntas gitu sama dia. Dan itu personal banget tuh. Iya, serius tuh. Ya gitu. Intinya kayak gitulah. Dan Regen ya. Regen tuh kayak anjing akhirnya nonton Regen lagi gitu tuh gak sih? Ada perasaan itu. Anjir akhirnya nonton Regen lagi. Itu perasaan wah di gua. Terus anjing akhirnya gua nonton Regen lagi stand up dengan orang yang nonton segitu banyak gitu. Dan anjingnya bangga sih gua. Bangga banget itu, gak tau dah. Susah tuh ngungkapin perasaan susah. Makanya banyak nangis tuh gua. Iya itu karena susah ngomongnya lagi gitu. Nggak tahu kata-kata kalimat apa yang harus kita keluarkan gitu ya. Untuk menggambarkan perasaan kayak gitu. Dan ya mungkin Yono nggak ada di hari ketiga. Lo kan ada, kita di hari ketiga. Untuk pulang dari tenis indoor, kaki berat. Kayak berat banget. Bener kan? Kacau. Wah itu momennya. Padahal acara udah kelar semua ya? Acara udah kelar semua. Acara tuh kelar jam 10-an ya? Oh enggak, jam 11-an. Setengah 11 kurang lebih. Oh yang abis ini ya? Abis apa? Orkes Pensilalis. Abis Orkes Pensilalis, bener. Abis Orkes Pensilalis kita masih nongkrong gitu, cerita-cerita segala macem. Iya, untuk melangkah kayak berat. Tapi kan lu masih nongkrong tuh, kan gue balik duluan tuh. Gue keluar dari stand up fest, maksudnya dari tenis indoor tuh, gue keluar jalan kaki kan, gue nge-grab dari luar kan.
tuh kayak setiap langkah gue tuh ada bunga yang muncul di setiap langkah kaki gue yang gue lewatin, sumpah dah. Kayak aduh, anjir. Kayak ini suasana malam gelap gitu, tapi gue ngerasa kayak wow. Iya, wow. Bang Haji juga gitu tuh. Jadi kan dia hari keempat apa hari kelima gitu harus datang lagi ke sana ngurus administrasi atau apa. Jadi pas dia datang di lokasi yang itu, dia tuh kayak ngebayangin ini anak-anak ngerokok di sini, anak-anak nongkrong di sini. Gitu. Post Stena Fest syndrome. Pokoknya ada istilahnya gitulah. Ya. Jadi ketika kita udah ngelewatin satu momen tertentu, kita ngerasa kosong. Iya. Itu. Itu Stena Fest tuh ajaib banget tuh. Gue tuh di kepala gue tuh masih detail tuh ini ingatan tentang stand up fest tuh masih iya. Kalau disuruh ngejabarinnya masih detail banget Masih, gitu. Gua ngapain aja, ketemu siapa aja, nih di nongkrongnya sama siapa aja, nontonnya gimana, itu di kepala gua sampai saat ini masih detail. Kapanpun kita ke tenis indoor lagi, bayangan itu pasti akan selalu ada. Iya. Pasti akan selalu ada. Sangat. Gila. Gua kayaknya akan bengong gitu kalau gue misalnya ada event di tenis indoor atau di daerah Senayan gitu, terus ngeliat. Apa karena kesana besok ya? Jadi bengong doang. Langsung itu ya. Iya. Anjir kita kemarin nih. Itu berasa nggak pas udah selesai nih hari keempatnya kayak kosong nggak lah? Anjing kok nggak ke tenis indoor sih? Ngapain ya gitu ya? Ada perasaan itu. Nggak makan mie ayamnya Dwi. Iya, mie ayam Dwi enak banget ya. Aduh. Nyonyor. Iya. Nggak beli es teh manis sama gitong, kayak aneh banget gitu, kayaknya aneh. Rasanya aneh. Udah setengah jam kita berbincang-bincang ternyata. Yeah. Pokoknya intinya kayak gitu teman-teman. Jadi itu gue udah menjabarkan alasan kenapa gue ngasih harga 200.000 dan kita bertiga udah ngasih kesan dan experience kita selama acara Stand Up Fest berlangsung. Jadi kalian mau beli potongan video gue silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, itu terserah kalian. Yang penting kebutuhan primer kalian terpenuhi dulu. Ya. Itu pesan gue aja, nggak usah terlalu dimaksain. Oke, terima kasih. Bentar. Sekalian dong promo. Oh boleh. Ya. Tuh buat teman-teman yang lagi ada di Kalimantan. Kalimantan betul. Saya lagi ada tour di Sampit, Tarakan, Bulungan, Berau, Balikpapan, Banjarmasin, Samarinda, Sangatta, Bontang, Pasir. Kalau misalnya ada yang minat untuk membeli tiket tour saya, silakan kunjungi Instagram saya. Link pembelian tiket ada di bio. Gue boleh promo juga? Boleh. Nah, kebetulan digital download insecurity di Comika kalian bisa beli karena semua hasil penjualannya akan disumbangin buat Yayasan Kanker Pita Kuning sampai akhir tahun ini. Wow. Ya, monggo ya. Keren. Berbagi dengan ketawa, siapa tahu dapat pahala. Siap. Amin. Siap. Terima kasih semuanya. Dadah.